Ada ibu-ibu yang soleh, sudah sholat tarawih, sudah sholat witir, sudah khatam Quran, sudah mengaji, sudah iktikaf. Bapak-bapaknya juga begitu, amin. Tapi ternyata belum minta maaf kepada tetangganya, kepada kawannya, kepada sahabatnya. Apakah dia diterima di hadapan Allah? Tidak bisa, Pak. Tak bisa diterima di hadapan Allah. Itulah mengapa perlu dibuat halal bihalal. Mungkin kemarin sholat belum berjumpa. Mungkin kemarin kita ke rumah dia, dia pula ke rumah kita. Boleh jadi kita datang, dia tak ada. Dia datang, kita tak ada. Maka di tanah lapang ini berkumpul bersama kita lagi. Maukah Bapak Ibu membuka hati untuk memberikan maaf? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Sudah makan malam? Sebagian bilang sudah, sebagian belum. Mudah-mudahan semua yang hadir ini sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, segera jumpa jodoh. Makin kuat, dilunaskan Allah hutang piutang, makin kuat lagi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada namanya Masjidil Haram. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki kita semua sampai ke Masjidil Haram. Di depan Masjidil Haram ini ada menara tinggi sekali, namanya Zamzam Tower. Di dalam Zamzam Tower ini ada hotel. Biasanya orang-orang hebat menginap di hotel ini. Namanya Hotel Pullman. Ada apa nama hotelnya? Hotel Pullman. Jadi tadi Ustadz Dahrizal Dahlan LC yang selalu membawa jamaah umroh haji ke Makkah membisikkan saya, asal nama Hotel Pullman itu dari sini lah Ustadz Somad, Pulau Mentaro, yang sama-sama kita hormati Datuk Kades Pulau Mentaro beserta seluruh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Luar biasa. Tadi tak nampak mukanya, gelap. Sekarang udah hidup lampu terang benderang macam bulan purnama, Masya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini nanti ketika di padang mahsyar terang benderang mendapatkan cahaya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu camat, apa kecamatannya tadi? Kumpeh ataupun yang mewakili, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, tokoh masyarakat, tadi disebutkan oleh Datuk, tokoh masyarakat hadir semua, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh semen, tokoh bangunan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Apalah agaknya tema tablik akbar kita malam hari ini. Sekarang kita tengok balehonya di belakang. Oh, tak ada temanya. Temanya halal bihalal. Kita kalau sampai ke Makkah, amin, pulang dari Masjidil Haram nampak orang berjual jilbab,
Bapak-bapak membeli jilbab untuk istri di rumah. Ibu-ibu menengok pula ada orang menjual termos, ada menjual rantang, maka dia pun membeli juga. Dikeluarkannya duit 10 rial. Berapa rial? 10 rial duit keluar. Tapi semangat menawarnya keluar, walaupun tak bisa bahasa Arab. 9,5. Akhirnya dapat. Sebetulnya 50 sen itu tak terlalu penting, tapi semangat menawar, bisa menawar di Makkah itu sudah hebat, walaupun tidak pakai bahasa Arab. Betul? Begitu duit dikasih, jilbab diambil, apa kata orang Indonesia? Halal? Halal. Halal barang ini kami ambil, halal. Duitnya saya berikan, barang saya ambil, halal. Halal duit ini diambil si penjual, dan halal barang ini diambil si pembeli. Maka setelah itu hubungan kita hubungan yang baik. Ibu-ibu hati-hati, ini Pak Polisi, silap-silap nanti kita kena tilang. Mudah-mudahan Pak Polisi kita sehat walafiat. Masya Allah, mereka pagi bertugas sampai malam hari ini. Beliau-beliau yang bertugas malam ini mendapatkan amal jariah insya Allah. Walaupun gaji dari negara sudah dapat, dua-duanya dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana? Halal? Apanya yang halal ini? Duitnya halal. Artinya duit yang kita kasih ke pembeli, penjual halal, dan barang yang kita terima itu halal. Kita tidak ada sangkut paut lagi di akhirat. Lepaslah kita. Begitu juga dengan malam ini. Yang selama ini ada sakit hati, yang selama ini ada tersinggung, yang selama ini mendengar ceramah Ustadz Somad, sakit hatinya. Malam ini dia mau datang. Aku sebetulnya sudah lama mendengar ceramah Ustadz Somad. Malam ini mau datang, mau melihat, sakit kali hatiku, habis paketku 4 giga gara-gara dia. Maka dengan halal bihalal malam ini, lepaslah sangkut paut. Tidak lagi ada yang tersinggung, tak lagi ada yang sakit hati. Bagaimana? Halal? Alhamdulillah, selesai acara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa kepada Allah insya Allah sudah selesai dengan sholat tarawih. Betul? Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi. Tak usah lagi kita teruskan, ingat kolak. Di Pullman ini malam-malam Ramadan sholat tarawihnya masih pakai subhanal malikil ma'bud, masih pakai sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, dengan solawat dosa kita dihapuskan, dengan zikir dosa kita diampunkan, dengan tarawih, dengan witir, baca Quran, tahajud, iktikaf, dosa kepada Allah insya Allah semuanya sudah diampunkan Allah. Amin. Makanya doa kita malam-malam Ramadan itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mari kita ulang sama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, cinta kepada maaf, maafkan dosa-dosa kami. Saya yakin dan percaya, husnuzan kepada Allah, dosa saya, dosa ibu, dosa bapak sudah diampunkan Allah insya Allah. Amin. Tapi dosa kepada sesama manusia, sesama masyarakat kumpe hulu kumpe hilir,
Masyarakat yang ada di sini, dosa bapak ibu kepada datuk kepala desa, dosa bapak ibu, dosa bapak, dosa datuk kepada ibu, dosa bapak kepada bapak, apakah bisa diampunkan dengan sholat tarawih? Tak bisa. Banyak duit kita, pergi kita ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, ampunkan dosaku kepada tetanggaku ya Allah. Bisa? Tak bisa. Itulah maka sebelum orang pergi haji, dikumpulkannya semua kawan, sahabat, tetangga, jiran. Habis itu dikasih makan, habis itu dikasih kolak pisang, habis itu makan bubur kacang hijau, habis itu, jangan dibayangkan nanti menetes air liur. Habis itu dia pun kata sambutan, saya akan berangkat ke Tanah Suci, Bapak RT, Bapak RW, tolong saya titipkan anak keluarga saya ini semua. Kalau ada dosa-dosa saya semuanya, apakah Bapak Ibu semua mau memaafkan silap salah kami? Karena jamaah itu udah makan semua, mau. Kenapa mereka minta izin? Karena tidak mau ada sangkut paut. Mereka ingin lepas semuanya ketika sebelum sampai ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Ini sudah bulan Syawal. Habis bulan Syawal masuk bulan apa pula Zulkifli? Bulan Zulqa'dah. Habis Zulqa'dah bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah nanti melepas jamaah haji. Zulqa'dah sudah mulai berangkat. Mudah-mudahan saudara kita yang sudah menyetor berangkat insyaallah, amin. Ya Allah, Jambi ini masyarakatnya muslim mayoritas, semangat melaksanakan haji luar biasa, bahkan sudah store. Tapi menurut berita, kira-kira Jambi ini berapa lama baru berangkat? Saya tak tahu. Tapi kalau Pekanbaru Riau itu store 2023, berangkatnya 2053. 30 tahun Bapak Ibu. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz sebut Allahu Akbar? Karena banyak yang jantungnya mulai bergetar. Tak sampailah nampaknya umur saya itu Pak Ustaz. Umur mungkin tak sampai, tapi niatnya insya Allah sampai. Innamal a'malu binniat. Orang yang setor ONH mau berangkat haji tak sampai umurnya, niatnya sampai. Begitu juga dengan orang yang niat tahajud malam ini, tertidur sampai sholat subuh, maka insya Allah sampai niatnya tahajud. Tapi jangan tiap malam. Jangan buat tiap malam begitu. Insya Allah malam ini kita tetap bangun tahajud, amin. Yang sudah tidur malam tak bangun tahajud, dikhawatirkan tertidur sampai sholat subuhnya pun tinggal. Padahal sudah 30 malam dia dibiasakan untuk bangun makan. Makan apa orang bangun? Apa pula makan buaya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi halal bihalal ini artinya Rabbis rahli sadri, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul uqdatam min lisani. Itulah asal kata halal. Wahlul, lepaskan yang terikat-ikat di lidahku. Yang selama ini terikat, kusut. Yang selama ini terikat, kusut, susah, sulit, payah. Wahlul, maka lepaslah dia insya Allah. Kemarin kan sudah sholat, memang betul. Sudah sama-sama sholat Idul Fitri, tapi sholatnya di tanah lapang. Yang satu di tiang gawang sebelah barat, yang satu di tiang gawang sebelah timur. Tak jumpa, tak bersalaman. Memang satu masjid, betul. Imamnya satu, khatibnya satu, kiblatnya satu, Allahnya satu, nabinya satu, Qurannya satu. Tapi hati kita belum menyatu, besti. Memang betul, sama-sama taraweh, sama-sama witir. Tapi waktu mau mencari sop sholat, ditengok dulu sebelum takbiratul ihram. Di mana musuh saya itu? Oh, rupanya dia di sana, saya pula di sini. Yang saya cakapkan ini betul apa tak betul? Apa dibetulkan pula? Itu tidak ada di Pullman.
Pulau Mentaro ini orangnya damai-damai semua, betul? Kalau memang Idul Fitri itu halal, menyatukan, tak ada sekatan, tak ada halangan, kenapa kami ini disekat-sekat pakai ini Pak Ustadz? Ini bukan sekatan orang bermusuhan, ini sekatan antara laki-laki dan perempuan. Ini laki-laki semua, ini perempuan semua. Yang tengah ini tak jelas nih. Ini panitia. Yang tengah ini bagian media, dikawal oleh bapak-bapak polisi dan tentara. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah pengajian. Ini bukan show musik, konser, dangdut. Kita mengharapkan turunnya rahmat Allah. Itulah maka tak boleh disatukan antara laki-laki dan perempuan. Karena mungkin ada yang tidak mahram. Takut kita bulan Syawal penuh keberkahan, jadi bulan dosa maksiat. Kalian sudah bersih di bulan Ramadan. Hai masyarakat Pulau Mentaro, kenapa kalian jadi berdosa? Bersatu laki perempuan. Gara-gara Ustadz Somad. Saya juga yang kena. Alhamdulillah malam ini acara kita ini diridhoi Allah insyaallah. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Kalau disebut sallu ala nabi berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ada ibu yang sudah sholat tarawih, Masya Allah, saking kan hebatnya sound system di Pulau Mentaro, mobil pun bisa berbunyi sendiri. Ada ibu-ibu yang soleh, sudah sholat tarawih, sudah sholat witir, sudah khatam Quran, sudah mengaji, sudah iktikaf. Bapak-bapaknya juga begitu, amin. Tapi ternyata belum minta maaf kepada tetangganya, kepada kawannya, kepada sahabatnya. Apakah dia diterima di hadapan Allah? Tidak bisa, Pak. Tak bisa diterima di hadapan Allah. Itulah mengapa perlu dibuat halal bihalal. Mungkin kemarin sholat belum berjumpa. Mungkin kemarin kita ke rumah dia, dia pula ke rumah kita. Boleh jadi kita datang, dia tak ada. Dia datang, kita tak ada. Maka di tanah lapang ini berkumpul bersama kita lagi. Maukah Bapak Ibu membuka hati untuk memberikan maaf? Alhamdulillah. Maaf artinya tapak kaki yang menginjak pasir. Lalu di pasir itu ada bekas tapak kaki orang. Lalu kemudian datang angin kencang berhembus. Lalu hilanglah bekas-bekas di tapak kaki pasir itu. Itulah yang disebut dengan maaf. Hilang sampai tak berbekas sama sekali. Kau sudah maafkan si fulan, saya sudah maafkan dia Pak Ustaz. Mau jumpa sama dia, rasanya sampai mati saya tak mau Pak Ustaz. Itu udah maaf atau belum? Masih berbekas, berarti belum lagi maaf. Wah, itu Ustaz Somad itu pandai ceramah aja itu. Dia katakan suruh maaf, dia sendiri tak mau maafkan orang. Saya bukan tak mau maafkan, saya mau beri pelajaran kepada orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, orang yang menyangka bisa membeli maaf dengan uang. Maaf tak bisa dibeli dengan apapun. Betul? Allahu Akbar.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Pulau Mentaro ini hatinya lembut. Sudah dilembutkan dengan sholat tarawih, sudah dilembutkan dengan zakat fitrah, sudah dilembutkan dengan sholat witir, sudah dilembutkan dengan kolak 30 malam. Maka insya Allah tidak lagi ada dendam kesumat. Orang yang dendam hanya menyimpan kemarahan. Menyimpan kemarahan itu habis energinya. Orang yang menyimpan dendam semuanya jadi naik. Apanya naik? Kolesterol naik, asam urat naik. Yang turun cuman asam lambung ke kaki. Asam lambung apa pula ke kaki? Asam lambung tetap di lambung Pak Ustadz. Asam lambung naik, asam urat turun ke kaki, gula darah naik, diabetes meletus naik. Gara-gara apa? Menahan marah, menahan emosi. Tapi orang Pulau Mentaro semuanya sehat walafiat. Dari mana Ustadz tahu orang Pulau Mentaro sehat? Nih, lapangan sepak bola penuh. Malam ini malaikat yang menjaga kita akan melapor subuh besok kepada Allah. Ketika melapor, Allah bertanya kepada malaikat. Allah bukan tak tahu, Allah maha tahu. Allah cuma mau kasih tahu kepada orang yang tak tahu dan yang tak mau tahu. Hai malaikat, apa kerja orang Pulau Mentaro malam tadi? Mereka ramai ya Allah. Ramai sedang apa? Menonton Manchester United. Mereka bukan ramai karena dosa. Mereka bukan ramai karena nobar, nonton bareng. Mereka ramai bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan salah sangka. Ini banyak orang salah anggap. Itu yang datang itu jamaah Ustadz Somad. Bukan. Yang datang ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang malam ini adalah pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luruskan niat. Jangan katakan ini pencinta Ustaz Abdul Somad. Marah istri saya di rumah. Abdul Somad tak ada apa-apanya. Betul? Betul pula kata orangnya. Abdul Somad hanya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, perintah Rasulullah, dan semuanya itu didapatnya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cintanya kita ke Nabi inilah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ini yang ada di depan saya ini umat Nabi Muhammad kan? Ada umat Nabi Musa di sini. Kalau ada berarti Bani Israel. Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar pada hari Rabu. Ingat baik-baik, Nabi meninggal hari apa pula hari Rabu ya Allah? Nabi meninggal hari Senin. Nabi lahir hari Senin, pindah ke Madinah hari Senin, meninggal hari Senin. Tapi waktu naik ke mimbar tadi hari Rabu. Waktu Nabi naik ke mimbar hari Rabu itu Nabi bertanya ke sahabatnya, Man kuntu jalatu lahu zohran. Siapa yang pundaknya pernah ku cambuk? Waktu aku mencambuk kuda, ujung cambuk tuh kena pundak dia. Sakit. Dia minta balas, tapi dia tahan. Sekarang siapa yang mau minta balas, silakan balas. Ini pundakku kata Nabi. Maka saya mau ikut Nabi. Di hari halal bihalal ini, di bulan Syawal ini, ada masyarakat Pulau Mentaro yang pernah kena cambuk saya. Silakan balas. Ada yang mau balas? Kalau sempat ada, aduh gawat yang gak jauh. Sahabat tak ada yang membalas. Lalu kemudian Nabi bertanya lagi, Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah ku caci maki? Siapa yang pernah ku sumpah serapah? Siapa yang pernah sakit hatinya? Hadza irdi, ini harga diriku kata Nabi. Silakan balas. Begitu juga saya. Ada masyarakat Kumpe Hulu, Kumpe Ilir, Pulau Mentaro yang sakit hati, tersinggung dengan kata-kata saya, tausiah saya, ceramah saya. Silakan balas. Yang mau menyumpah serapah silakanlah.
Alhamdulillah semuanya tak ada membalas. Mungkin udah diperintahkan datuk kepala desa tadi. Nanti kalau Ustaz Somad gitu diam aja ya. Yang ketiga, Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang pernah kupinjam duitnya dan belum membayar? Nabi, padahal dia pemimpin semesta alam. Kalau tak ada Nabi Muhammad, tak ada alam semesta ini. Tapi dia tetap tiga. Minta maaf pundak yang tercambuk, minta maaf hati yang terluka, minta maaf kalau ada hutang piutang. Begitu Nabi bertanya, siapa yang pernah kupinjam duitnya? Tegak seorang sahabat. Apa kata dia? Oh, itu ada yang tegak. Oh, saya sangka tegak mau menuntut utang. Rupanya membawa teh manis. Kata Nabi SAW, idfa' ya Fadal. Wahai Fadal, tolong bayarkan hutang ke dia. Fadal bin Abbas, sepupu Nabi. Ayah Nabi dengan ayah dia adik beradik. Dia Fadal bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dibayarkanlah utangnya saat itu juga. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang masih terlilit utang segera dilunaskan hutangnya. Ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Amin. Karena kalau sampai hutang piutang ini belum lagi terlilit kita. Ini banyak orang zaman sekarang malah bangga punya utang tak dibayar. Kau punya utang sama si Anu? Alhamdulillah Pak Ustadz banyak utang, cuman dia alhamdulillah udah lupa. Oh, tidak bisa begitu saudaraku. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang yang menghadap Allah nanti hari kiamat, sholatnya banyak. Wasiyamin, puasanya banyak. Wazakatin, zakatnya banyak. Wa ajin, ajinya banyak. Sholat tarawih, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat witir, sholat tahajud, sholat du'a. Wasiyamin, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15. Wazakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah banyak. Tapi ternyata qad syatama haza, lidahnya tajam mencaci maki si fulan. Wa qazafa haza, mencaci maki si fulan, menyumpah si fulan, menuduh si fulan. Wa safaka dama haza, menumpahkan darah si fulan. Wa akala mala haza, memakan harta si fulan, mengambil daun ubi si fulan. Memang dia tak ada. Tak ada saya mengambil daun ubi. Kau memang tak ada, tapi kambing kau lepas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menggeser sempadan. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat pancang sempadan? Nampak saya tali ini, ingat saya sempadan. Batas tanah semeter, sejengkal. Qaidah shibrin, sejengkal kau geser. Sempadan tanah, pohon kelapa sawit, pohon pinang, kau geser sejengkal. Tuwiqa, akan dililitkan di lehermu sab'i aradin, 7 lapis tanah ke dalam, akan dililitkan ke lehermu. Ada orang Pulau Mentaro ini yang menggeser sejengkal? Alhamdulillah tak ada Pak Ustaz. Semeter ada Pak Ustaz. Ya Allah, yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Orang yang suka menggeser sempadan tanah, sempadan kebun sawit, sempadan kebun pinang, sempadan kebun durian. Tak usahlah sebut durian, meleleh air liur. Belum lagi masuk ke liang lahat itu jenazah sudah menyempit, menyempit. Begitu masuk ke dalam disalahkan juga tukang gali kuburan. Kau memang salah ukur. Kata tukang gali, aku tak mungkin salah, karena kami menggali kuburan tidak pakai meteran, tapi pakai bambu, pakai buluh. Kenapa pakai bambu orang menggali kuburan? Supaya jangan dipersalahkan keluarganya. Karena kalau pakai meteran bisa salah ukur, tapi kalau pakai bambu tak mungkin salah ukur. Sudah diukur betul-betul 175, tapi begitu jenazah mau dikuburkan, tanah sudah mulai menyempit 150. Akhirnya bengkok kaki jenazah. Gara-gara apa? Suka menggeser sempadan. Sudah disepakati oleh Badan Pertanahan Nasional. Bapak Camat, Ibu Camat sudah datang. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek sudah. Malam-malam jam 1 dia bangun.
Kata istrinya, alhamdulillah abang mau sholat tahajud. Rupanya mau menggeser sempadan tanah. Saudara yang dimuliakan Allah. Dan itu makhluk tidak ada di Pulau Mentaro. Dulu memang pernah ada, tapi udah meninggal semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada yang kurang-kurang dari ucapan, tindak tanduk, perbuatan, maukah Bapak Ibu semua membukakan hati, melapangkan jiwa untuk memberikan maaf? Alhamdulillah, Ustaz Somad sudah maafkan silap salah kami. Jamaah ini tidak pernah bersilap, tak pernah salah kepada Ustaz Abdul Somad. Jamaah ini baik-baik semuanya, betul? Yang silap dan salah itu adalah Ustaz Abdul Somad, betul? Betul pula katanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku walaupun satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa huttat anhu asara sayyi'at. Ini dia poinnya. Dihapuskan 10 kesalahan. Orang beristighfar hanya dosanya saja diampunkan. Tapi orang bersolawat diangkat 10 derajat, diberikan 10 kebaikan, dihapuskan 10 dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kenapalah ibu-ibu nih tak ada yang menengok kemari, menengok ke layar semua. Rupanya saya ada juga di layar. Oh, itulah hebatnya Pullman nih, Masya Allah, tabarakallah. Saking kan kuatnya suara mikrofon di Pulau Mentaro nih, mobil pun ikut juga mendengar. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan dan ipar. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di Pullman inilah mobil ikut mendengar. Itu dia pantun spontannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna halal bihalal artinya yang kusut menjadi terurai, yang beku menjadi mencair, yang patah menjadi tersambung, yang putus menjadi terekat. Maka insya Allah yang sebelum halal bihalal ini kusut, sebelum halal bihalal putus, sebelum halal bihalal patah, setelah halal bihalal yang kusut menjadi terurai, setelah halal bihalal semua yang terputus menjadi tersambung insya Allah. Amin. Saya tak mau dapat berita dari Pulau Mentaro, gimana setelah selesai acara bertambah kusut. Kenapa tambah kusut? Karpet belum dibalikkan panitia. Kenapa tambah kusut? Bungaku dipinjam panitia belum pulang juga udah 3 hari. Ini Ustaz Somad ini menyindir nih. Saya tak ada nyindir. Mana saya tahu ini karpet ini pinjaman? Mana saya tahu bunga ini pinjaman? Ini bunga ini kan memang tumbuh di halaman. Betul? Apa pula betul ini bunga plastik? Saudara yang dimuliakan Allah, ini acara bisa terwujud bukan karena Pak Datuk sendiri, tak bisa. Ini acara terwujud karena ada kerjasama dan sama-sama bekerja. Kalaulah itu petugas mesin lampu jahat, nakal dengki asat, dimatikannya mesin ini, habis gelap.
Muka Abdul Somad hitam di rekaman kamera. Masuk di YouTube ditengok orang, tengok Ustadz kau sesat, mukanya hitam. Kayak mesin lampu. Dari mana Ustadz tahu? Itu suara mesin kedengaran. Betul Bapak Ibu? Ini terwujud karena kerjasama, karena hati orang Pulau Mentaro sudah bisa saling memaafkan. Tapi bagi yang belum memaafkan, mau sampai kapan menyimpan dendam ini, Besti? Apa mau sampai ke liang lahat? Jangan sampai ada kabar meninggal. Si Anu udah meninggal. Alhamdulillah. Saking kan jahatnya, saking kan dengkinya, saking kan dendam kesumatnya. Makanya kalau ada orang meninggal kita doakan, Allahumma fir lahu, ampunkan dia, warhamhu, rahmati dia, wa'afihi, beri dia kebaikan, wa'fu anhu, maafkan silap salah kesalahannya semua. Bapak Ibu, kalau saya mati mau Bapak Ibu mendoakan saya? Kalau mati Ustadz Somad nih mau mengirimkan Al-Fatihah? Alhamdulillah Pak, aku nasibku udah jelas. Tinggal Bapak lagi tanya ke ibu-ibu. Nanti balik dari sini tanya ibu, Adinda, kalau aku mati mau kau mendoakan aku? Insya Allah bang, aku kawin lagi, kata dia. Anak-anak yang ketawa, anak-anak pula yang ketawa, macam paham aja dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi ini jangan terlalu serius ya. Boleh saya bertanya Bu? Boleh. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas nasib kalian Pak. Makanya yang mau kita bawa menghadap Allah ini adalah yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna harta, hari itu tak ada guna anak. Harta tak ada gunanya, anak tak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersihkan hati kita dari dendam, bersihkan hati kita dari marah, bersihkan hati kita dari emosi. Tapi jangan pula gara-gara ini balik, ini besok orang Pulau Mentaro tak ada yang marah sama sekali. Bukan maksud saya hilangkan marah, kata Ustadz Somad tak boleh marah. Besok sore datang orang melapor ke bapak, Pak, istri bapak diganggu orang. Enggak apa-apa. Itu kenapa bapak tak marah? Kata Ustadz Somad tadi malam jangan marah. Itu bukan suami soleh, itu suami bodoh. Islam tidak menghilangkan marah, tapi Islam menempatkan marah pada tempatnya, supaya jangan sampai kita jadi orang yang titelnya MM. Apa itu? Marah-marah. Mohon maaf kalau ada bapak yang kebetulan titelnya MM. Jangan sampai kita ini hobinya marah-marah. Di rumah marah, di kantor marah, di jalan marah. Itu Ustadz Somad ceramahnya marah-marah terus. Ini bukan marah, ini sound sistemnya bagus. Kalau sound sistemnya tak kuat, mana bisa suara ini menggelegar, betul? Ustadz tak bisa ceramah dengan suara lemah lembut. Bisa. Mari kita jangan marah. Apa yang pun terjadi kita mesti baik. Anak gadis kita dilarikan orang, sabar. Bini kita berselingkuh, dia. Itu namanya Ustadz bencong. Kita diajarkan menjaga harkat martabat harga diri kita. Kalau sampai anak gadis kita dibawa orang, belum nikah, tidak tunangan, tidak mahram, dibawa ke tempat maksiat, bapak diam atau marah? Marahnya karena Allah, marahnya karena Rasulullah. Kalau sampai ibu, laki ibu diganggu pelakor, ibu ikhlas? Ikhlas katanya Pak? Tidak. Walaupun mereka tadi tak mau ikut bapak mati, tapi kalau bapak diganggu pelakor, mereka siap mengangkat pisau dapur. Betul Bu? Siap. Takbir. Hati-hati bapak. Hati-hati Pak. Alhamdulillah. Rupanya walaupun acaranya momennya halal bihalal, tapi jamaahnya memaafkan, hatinya lembut,
tapi marahnya tetap ada. Tapi marahnya karena Allah. Apa pula kena abang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nanti panitia ini mau merekam dari depan pakai kamera. Diiringi lagi pakai mobil, mantap memang. Bukan cuma nasib, mobil pun ikut. Jadi ibu bapak yang kameranya ada senternya. Tadi ada pula yang pakai senter menyambut tadi. Jadi yang ada senternya, hidupkan senter. Dari tadi saya tengok udah kelap-kelip, saya sangka senter, rupanya lampu. Hidupkan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman bada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqta'ami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Yang lama-lama nanti ketiak basah. Udah minta maaf, udah hatinya lapang, udah halal bihalal. Gara-gara Ustaz Somad pulang dari tablik akbar berdosa lagi. Cuman tadi waktu Ustaz Somad sholawat, aku semangat tapi tak hampir pingsan aku tadi. Beginilah gua. Itu dosa. Cuman kita mau minta maafnya. Kalau minta maaf tak bisa bayar utang, enak ngomongnya. Aku minta maaf ya, utang yang 100.000 kemarin tak bisa kubayar, enak. Tapi kalau aku minta maaf ya, ketiak kau busuk kali, kan gimana minta maafnya? Apa yang dimuliakan Allah? Betul tak cakap saya? Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari, guys. Makanya kesempatan halal bihalal. Saya kebetulan hari raya kemarin di Jombang, Jawa Timur, tempat keluarga Ustazah Fatimah. Habis itu pergi pula saya ke Medan, Sumatera Utara. 10 hari lebih meninggalkan tetangga, kawan, sahabat. Akhirnya setelah 10 hari kumpul lagi di rumah. Kumpul semuanya kawan-kawan, sahabat-sahabat, makan, minum. Habis itu saya pun kata sambutan. Tetangga, kawan, sahabat, kita tak jumpa lebih dari awal Ramadan sampai akhir Syawal. Saya pun dah ke Jawa, ke Medan. Mau kalian memberikan maaf kepada saya yang banyak dosa? Kata kawan-kawan saya, maaf. Udah selesai. Tapi apakah dengan maaf utang piutang lunas? Nah, jelas tuh kan. Mati menghadap Allah, masih ada hutang piutang, masih ada ikat-ikatan, masih ada sangkutan-sangkutan. Jangan harap kita lepas. Nabi tidak mau menyolatkan jenazah orang yang masih ada dililit hutang piutang. Makanya ayat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah ayat Al-Baqarah 282. Surat apa? Al-Baqarah, ayatnya 282. 282, satu halaman.
tentang ayat hutang piutang. Insya Allah. Ini Ustaz Somad ini ngomong aja ini. Jangan-jangan dia pun banyak utang. Saya dengan Ustadz Dahrizal Dahlan, Ustadz Ican yang membawa saya ke Jambi ini, kami sama-sama di Mesir dari tahun 98 sampai 2002. 4 tahun kami sama-sama di Mesir. Boleh tanya, saya tak pernah berutang sama beliau. Seperak haram tak pernah kan bang? Tak pernah kan? Tak pernah kan? Udah saya gini kan? Tak pernah? Iya. Jangan sampai kita dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutang akan diminta tanggung jawabnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, akan dituntut. Ini ibu-ibu ini punya hutang, semuanya punya hutang. Hutang apa? Hutang puasa 7 hari belum dibayar. Bapak-bapak, rupanya bapak-bapak yang saya sangka tak ada hutang, istrinya 7 hari, dia pula 17 hari. Banyak pula hutang dia lagi. Perempuan berhutang, mohon maaf, beribu maaf. Mak saya perempuan, mertua saya perempuan, istri saya perempuan. Karena sekarang ada juga laki-laki, bininya laki-laki. Nauzubillah. Ya Allah, selamatkan generasi kami dari LGBT, sumber laknat Allah. Mak kita perempuan, mertua kita perempuan, istri kita perempuan, anak bapak ada yang perempuan, anak saya tak ada perempuan. Laki-laki dua-duanya. Doakan menjadi anak soleh-soleh. Doa anak-anak bapak ibu semua mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari perbuatan maksiat dan dosa, selamat dari ganja, selamat dari sabu-sabu. Tapi saya pernah diajak jamaah ke sabu-sabu di Jakarta. Ustaz Somad, ayo kita nyabu. Sampai Jakarta, rupanya masakan Korea itu. Sabu-sabu. Ini haram nih, saya bilang. Ini sabu-sabu syariah Pak Ustaz. Ini halal nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah sampai ada hutang 7 hari, ada kabar gembira dalam mazhab Syafi'i dari Imam Zakaria Al-Ansari. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan nanti kita bisa ke Mesir. Amin. Sampai di Mesir saya akan bawa bapak ibu ke makam Imam Syafi'i. Mau ziarah ke makam Imam Syafi'i? Di samping makam Imam Syafi'i ada satu imam lagi, namanya Imam Zakaria Al-Ansari. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, siapa yang mengganti puasanya di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Ibu yang punya utang kemarin 7 hari, karena takdir sebagai perempuan ada haid, digantinya di bulan Syawal, maka insya Allah dapat 2, qadoknya lunas dan dapat pahala puasa sunat Syawal. Apa bedanya pahala puasa sunat dengan puasa wajib? Kalau puasa qadok tak boleh dibatalkan, tapi kalau puasa sunat boleh apa tak boleh? Boleh. Misalnya saya puasa sunat ini, saya bertamu ke rumah ibu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Silakan makan Ustaz. Aku puasa bu. Tolong Ustaz pikirkan dulu. Ustaz batalkan apa tidak? Tergantung lauknya. Saya tengok dulu. Kalau cuma nasi kotak pakai ayam, saya tak suka. Tapi disiapkan pindang telur ikan. Yummy. Tapi kalau puasa wajib tak bisa. Puasa wajib dibatalkan, berdosa. Yang boleh membatalkan puasa wajib orang yang sakit keras, kira-kira sudah mau mati. Tiba-tiba bapak tadi makan sahur sama ibu, puasanya puasa qadha sampai jam 4 sore. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Maka ibu jangan lagi pikirkan, tak usah lagi pikirkan dosanya bu. Langsung ambilkan nasi belakang, kasih sambal belacan, suapkanlah. Makanlah bang, makan. Begitu makan, sehat abang tuh. Rupanya ibu kena prank. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Utang kepada Allah, utang puasa udah lunas. Amin. Anak-anak laki-laki yang ganteng-ganteng, yang muda-muda, kalian pikir kalian lahir ke atas dunia ini enak saja? Emak kalian berutang 90 hari. Betul, Bu? Apa yang betul? Ibu mengandung anak ibu 9 bulan 10 hari, lewat bulan Ramadan, maka ibu tak puasa 30 hari. Menyusukan di tahun pertama 30 hari. Menyusukan anak berapa tahun? 2 tahun. Di tahun kedua 30 hari. Jadi satu anak itu berapa utang ibu? 90 hari. Pas mau diganti tahun ketiga, adiknya lahir. Gara-gara perbuatan siapa? Kalian bertanggung jawab, Pak. Ustadz cuma nunjuk kami. 2 jariku yang ke sana menunjuk kalian, Pak. Tapi 8 ke aku. Kalian bertanggung jawab. Saya sebenarnya mengatakan, aku pun bertanggung jawab. Maka istri saya ingatkan, kau ganti puasa. Anak kita ini, alhamdulillah, di tahun kedua menyusu, rupanya bisa dia puasa. Aku mau coba puasa, kata dia. Saya katakan, coba puasa. Tapi kalau sampai puasa lalu anak tak bisa menyusu, tak boleh. Karena anak ini punya hak terhadap ibu. Dicobanya puasa 30 hari, puasanya jalan, anak tetap bisa. Alhamdulillah. Tapi kalau sampai tak bisa, saya, Pak Ustadz, anak saya pindahkan susunya ke kambing. Nanti bahaya. Bapak panggil dia, nak, Ada seorang perempuan berzina. Mohon maaf. Mudah-mudahan Allah selamatkan kampung kita dari zina. Aku berzina ya Rasulullah. Kata Nabi, hukumannya kalau kau masih lajang, kau dicambuk 100 kali. Tapi kalau kau punya suami, maka kau dirajam sampai mati. Dikubur dalam tanah, dilempar pakai batu sampai mati. Aku sudah menikah ya Rasulullah. Kalau begitu kau dirajam. Rajam. Tapi aku hamil. Tak boleh orang yang hamil dibunuh. Kenapa? Karena ada hak anaknya hidup di dalam. Lalu kemudian pulang ke kampung. Setelah anaknya lahir, datang dia. Anakku sudah lahir ya Rasulullah. Kata Rasul, tak boleh dihukum. Silakan pulang ke kampung 2 tahun. Karena ada hak menyusukan anak. Alhamdulillah. Ini semua orang Kumpe Ulu, Kumpe Ilir, dan Pulau Mentaro ini pasti dulu waktu kecil disusukan pakai air susu ibu. Maka dia mudah mendengarkan pengajian. Betul? Kalau tidak, susah mendengar pengajian ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.